Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Bebas dari pengasingan. Mengetahui jika Yi Eng yang menjadi sebab sehingga para binatang-binatang roh itu pergi menjauh, maka Nin Chu menyuruh Yi Eng untuk masuk ke dalam dantiannya, agar para binatang roh terkuat di dalam hutan larangan, bisa hadir dan menjadi lawan tarung Nin Chu selama berada di dalam hutan larangan tersebut. Benar saja, setelah tak ada rubah putih di tempat itu, maka bermunculanlah para binatang roh penghuni hutan larangan, dari yang terendah sampai yang terkuat. Nin Chu akhirnya dapat tersenyum karena dengan adanya para binatang tersebut, dia bisa melatih diri agar menjadi lebih kuat lagi. Setelah seharian menghadapi kelompok binatang roh di level yang ke-7, yang merupakan binatang berwujud kera raksasa, pada akhirnya Nin Chu pergi beristirahat untuk memulihkan tenaganya kembali, agar esok hari dia dapat bertarung dengan binatang roh level ke-8 yang merupakan targetnya. Tiba-tiba saja Nin Chu teringat akan Hyun Zi. Rasa bersalah kepadanya membuat Nin Chu ingin segera pergi dan membawanya kembali dari pengasingannya. Setelah aku keluar dari dalam pengasinganku ini, maka aku akan meminta izin untuk cuti selama 3 tahun lamanya, agar dapat memperkuat diriku di hutan iblis setelah membawa Hyun Zi kembali dari pengasingannya. Aku akan mencoba masuk ke dalam reruntuhan hutan iblis yang terdapat labirin di sana, karena aku yakin ada kekuatan besar di dalam sana yang terus memanggilku jika aku berada di dekat reruntuhan itu. Setelah aku telah menjadi kuat, aku akan mencari Dewi Giok, untuk meralat perkataannya yang menganggapku seorang sampah. Karena penghinaan itu begitu menyakitkan bagiku, dan aku takkan pernah memaafkan perkataannya itu, gumam Nin Chu. Karena rasa lelah, Nin Chu kembali mengeluarkan rubah putihnya, untuk menjaga dirinya saat tertidur di dalam hutan yang penuh dengan binatang roh tersebut. Benar saja dengan adanya Yi Eng di tempat itu, tak ada satupun binatang roh yang mau mendekati Nin Chu di saat dia tertidur lelap. Setelah Nin Chu terbangun dari tidurnya, dia pun pergi membersihkan diri, dan memasukkan Yi Eng kembali ke dalam dantiannya. Tak seperti hari-hari sebelumnya yang begitu sulit mencari binatang buruan, kali ini Nin Chu dengan mudahnya mendapatkan hewan buruan untuk dikonsumsi. Setelah mendapatkan binatang buruan, Nin Chu lantas memanggang dan memakannya, kemudian dia pun menyusuri hutan untuk mencari binatang roh level ke-8 di dalam hutan itu. Tak berapa lama Nin Chu pun menemukan binatang roh level ke-8, yang berwujud serigala bertanduk mempunyai satu tanduk di kepalanya, yang sama persis dengan kula pada badak. Pertarungan dengan kelompok binatang roh tersebut terjadi dengan sengit, dengan menggunakan pedang penguasa malam di dalam genggaman tangannya, dan menggunakan teknik langkah bayangan. Nin Chu berhasil mengimbangi serangan kelompok serigala tersebut, dan sedikit demi sedikit Nin Chu berhasil unggul dan dapat membantai satu persatu binatang roh level 8 tersebut. Nin Chu tak memusnahkan para binatang roh tersebut, dia hanya membantai beberapa binatang roh serigala bertanduk untuk diambil batu energinya dalam meningkatkan ranah tingkat kekuatannya. Setelah 4 bulan berjalan, batu inti roh yang dikumpulkan oleh Nin Chu dipakai untuk menembus ranah tingkat selanjutnya, dan pada akhirnya Nin Chu telah berhasil menembus ranah tingkat Emperor. Semua itu tak lepas dari bimbingan inti api surgawi yang menjadi gurunya. Akan tetapi apa yang dilakukan Nin Chu selama di dalam hutan larangan,
akhirnya diketahui oleh anggota kedisiplinan Istana Akademi Bulan Suci, dan dia pun dibawa menghadap kepada kepala akademi. Nincu, kau dihukum untuk mengasingkan diri, semua itu agar kau dapat merenungi kesalahanmu. Tapi mengapa kau malah membantai para binatang yang ada di dalam hutan larangan itu? Tanya kepala akademi. Sebenarnya aku telah merenungi kesalahanku ketua. Aku telah menyesali karena telah membunuh Wang Ze waktu berada di Paviliun Langit. Karena rasa bosan dan tak ada pilihan bagiku untuk meningkatkan kekuatan yang kumiliki, menyebabkan diriku harus berburu binatang roh untuk dapat membuatku meningkatkan ranah kekuatan yang kumiliki saat ini. Setelah aku berada 4 bulan di dalam pengasinganku, dan berlatih dengan para binatang roh yang berada di hutan larangan serta mendapatkan batu energinya, pada akhirnya aku dapat menembus tingkat kekuatan Rana Emperor, dan jika memang apa yang kulakukan itu salah maka aku berharap ketua dapat memaafkan kesalahan yang telah kulakukan itu, jawab Nincu. Sebenarnya para binatang roh yang ada di dalam hutan larangan ditujukan bagi para murid yang ingin meningkatkan ranah kekuatannya, karena kau berhasil meningkatkan kekuatan di Rana Emperor, membuatku tak permasalahan hal itu kecuali kau melakukan pembantaian di sana hanya untuk bersenang-senang, maka kau akan mendapatkan hukuman yang sangat berat dan Istana Akademi Bulan Suci. Nincu, mulai hari ini kau kubebaskan dari semua hukuman yang telah diberikan oleh Akademi Bulan Suci, dan sekarang kau boleh menemui guru pembimbingmu untuk mulai belajar dengannya kembali, ucap ketua akademi. Terima kasih ketua, aku akan segera menemui guru Zizi, jawab Nincu. Pada akhirnya Nincu pun terbebas dari pengasingannya, dan bisa kembali berlatih dengan tetua Zizi. Nincu menemui tetua Zizi, dan mengatakan keinginannya untuk pergi dari Istana Akademi Bulan Suci selama 3 tahun lamanya, untuk melakukan sesuatu hal yang belum sempat diselesaikannya, dan setelah 3 tahun berlalu maka Nincu akan kembali ke Istana Akademi Bulan Suci, untuk berlatih menjadi seorang alkemis hebat kepada tetua Zizi. Apakah kau telah mempertimbangkan kepergianmu ini? Tanya tetua Zizi. Aku telah mempertimbangkan semua, dan kuharap tetua bisa memberikan surat yang kutulis ini kepada Putri Zheng Yi, agar dia tak mengkhawatirkanku, jawab Nincu. Mengapa bukan kau sendiri yang menemuinya? Ini akan membuat masalah baru yang akan membuat Putri Zheng Yi merasa kehilanganmu. 3 tahun merupakan waktu yang lama, dan aku tak bertanggung jawab jika Putri Zheng Yi dicintai oleh seorang pemuda yang ada di dalam akademi ini, karena Putri Zheng Yi saat ini termasuk ke dalam 10 murid jenius, dan termasuk 5 besar wanita tercantik yang ada di dalam Istana Akademi Bulan Suci, ucap tetua Zizi. Tetua, jika aku menemui Putri Zheng Yi, maka hal itu akan menghambat langkahku untuk pergi dari akademi ini, dan mengenai siapapun pemuda yang nantinya menjadi pendamping Putri Zheng Yi, aku tak mempermasalahkannya, yang penting dia merasa senang dan bahagia. Tujuan hidupku saat ini adalah untuk menjadi kuat dan tak terkalahkan, sehingga kelak aku bisa melindungi orang-orang yang kusayangi, agar tak ada lagi penindasan oleh para kultivator kuat terhadapnya, jawab Nincu. Jika begitu halnya aku tak bisa menghalangimu lagi, maka pergilah, ucap tetua Zizi dengan rasa tak senang akan kepergian Nincu. Nincu akhirnya pergi dari Istana Akademi Bulan Suci, setelah memberikan sepucuk surat kepada tetua Zizi, untuk disampaikan kepada Putri Zheng Yi. Selepas kepergian Nincu, tetua Zizi merobek-robek surat dari Nincu untuk muridnya Putri Zheng Yi,
hingga menjadi serpihan-serpihan kecil. Aku tak ingin surat darimu ini akan membuat murid kesayanganku menjadi bimbang dan malas untuk berlatih. Lebih baik dia tak mengetahuinya sama sekali mengenai kepergianmu hari, agar muridku Yer dapat tetap fokus berlatih meningkatkan kekuatannya. Batin tetua Zizi kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Selepas kepergian tetua Zizi, tiba-tiba saja ada seorang pemuda yang mengambil serpihan-serpihan kertas yang berserakan di lantai ruangan, kemudian membawanya pergi meninggalkan tempat itu. Bersambung. Episode sebelumnya, menemui Ninchu. Episode berikutnya, menuju ke sekte surgawi. Pagi-pagi sekali, Ninchu telah pergi meninggalkan istana Akademi Bulan Suci, selain menghindari untuk bertemu dengan Putri Zheng Yi yang pastinya akan menahannya untuk pergi, yang kedua untuk menghindari para anggota Mission Ilahi, yang pastinya masih mencari dirinya yang telah membunuh salah satu putra dari ketua Mission Ilahi. Setelah keluar dari istana Akademi, Ninchu segera melakukan penyamaran dengan membawa Yi Eng di dalam gendongannya. Karena Ninchu sebelumnya telah bermasalah dengan ketua sekte surgawi, maka Ninchu meminta agar ranah tingkat kekuatan Yi Eng yang telah berada pada ranah tingkat 10 atau di tingkat dewa, disalurkan ke tubuhnya agar penyamarannya di sekte surgawi dapat berjalan sesuai rencananya. Di depan gerbang, "Aku ingin bertemu dengan Penatua Hyunjong," ucap Ninchu. Melihat adanya ranah tingkat dewa di tubuh Ninchu, membuat para penjaga yang terdiri dari para murid senior sekte, seketika itu menerima Ninchu dengan sangat baik. Ninchu menyamar sebagai seorang lelaki parubaya. Beberapa penjaga segera melaporkan hal itu kepada ketua sekte, dan ketua sekte pun merespon kehadiran Ninchu dengan menerima kehadirannya di dalam sekte surgawi. Di sebuah ruangan tempat menerima tamu agung, Ninchu disuguhkan berbagai macam hidangan berupa buah-buahan segar dan berbagai macam makan ringan, serta anggur terbaik yang dimiliki oleh sekte surgawi. "Maafkan jika penyambutan kami kurang baik tetua," ucap ketua sekte surgawi sambil mempersilahkan Ninchu untuk mencicipi hidangan yang disajikan. "Penyambutan Anda cukup baik ketua sekte, tapi ada baiknya Anda mempertemukanku dengan Penatua Hyunjong yang merupakan kawan lamaku, karena aku sudah lama tak bertemu dengannya," jawab Ninchu. "Penatua Hyunjong tengah menuju ke tempat ini, dan kuharap tetua sabar untuk menunggunya sambil menyicipi makanan dan minuman ini," ucap ketua sekte. Tak lama kemudian Penatua Hyunjong datang ke ruangan itu, dan terlihat Ninchu masih tetap santai duduk di kursinya. Walaupun terlihat santai, akan tetapi Ninchu mengeluarkan kekuatan batinnya untuk berbicara dengan Penatua Hyunjong. "Kakek, ini aku Ninchu." Terdengar suara Ninchu yang sangat jelas di telinga Penatua Hyunjong, yang hanya dapat didengar oleh Penatua Hyunjong saja. Penatua Hyunjong yang tadinya bingung akan sosok tua yang tengah duduk di kursi, yang mengakui dirinya adalah teman lama yang datang bertandang, akhirnya menyadari jika sosok tua tersebut adalah Ninchu yang tengah melakukan penyamaran, dan pada akhirnya sandiwara pun dimulai di depan ketua sekte surgawi, agar sang ketua sekte tak mencurigai Ninchu. "Saudaraku tetua Cheng Nan, lama kita tak berjumpa, pada akhirnya kau datang bertandang ke tempatku ini," ucap Penatua Hyunjong. "Ha, ha, ha. Kau masih seperti dahulu saudaraku, masih kekar dan tampan walaupun kau tak terlihat muda lagi," jawab Ninchu kemudian berdiri dari duduknya. Tak lama kemudian mereka pun saling berpelukan,
seperti dua orang sahabat yang telah lama tak bertemu. Ada hal penting yang ingin ku bicarakan padamu, Cat, ucap Nincu kemudian melepaskan pelukannya. Saudara Cheng Nan, ada baiknya kita ke kediamanku, biar kita bernostalgia kembali mengenang saat-saat masa remaja kita dulu. Di sana kita bisa minum puasnya. Ucap Penatua Hyun Jong. Baiklah saudara Hyun Jong, karena sudah lama kita tak minum anggur bersama, maka aku akan menerima ajakanmu ini, jawab Nincu. Ketua Sekte, aku pamit untuk pergi ke kediaman saudara Hyun Jong, ucap Nincu. Silahkan tetua, ucap ketua sekte singkat. Setelah kepergian Nincu dan Penatua Hyun Jong, ketua sekte bergumam. Sangat aneh, wajahnya terlihat tua akan tetapi kulit tubuhnya sangat kencang seperti seorang remaja, dan satu lagi mengapa tetua Cheng Nan selalu membawa seekor rubah putih. Kurasa aku tak usah menyinggungnya, karena tingkat kekuatannya telah mencapai ranah dewa, ucapnya kemudian pergi meninggalkan ruangan itu. Di tempat kediaman Penatua Hyun Jong, Nincu melepas penyamarannya lalu dia pun memberi hormat kepada sang Penatua. Hormatku Kek, ucap Nincu sambil menggenggam tinju memberi hormat. Kau pasti ingin mencari Hyun Si bukan? Tanya Penatua Hyun Jong. Benar Kek, aku datang ke tempat ini karena rasa bersalah yang selalu datang menggangguku, karena hukuman pengasingan Hyun Si ada hubungannya denganku. Aku datang ke sini untuk pergi ke pengasingan itu demi untuk menyelamatkannya, karena aku yakin di sana dia pasti sangatlah menderita, jawab Nincu. Nincu, apa kau tahu resiko yang akan terjadi bila kau pergi ke sana? Kau bisa saja takkan pernah kembali lagi, dan ku harap kau mempertimbangkannya kembali sebelum kau pergi ke alam pengasingan itu, karena kau bukanlah anggota sekte surgawi yang terkena hukuman, ucap Penatua Hyun Jong. Semua telah kupertimbangkan dengan matang Kek. Aku tak ingin hidup dengan selalu dihantui rasa bersalah, sehingga rasa bersalah itu tak memberikan ketenangan di hatiku, ucap Nincu. Penatua Hyun Jong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dengan kebulatan tekad Nincu, dan dia berharap jika di masa depan cucunya Hyun Si bisa bersanding dengan Nincu, pemuda yang sangat bertanggung jawab. Nincu, jika kebulatan dekatmu itu telah membawamu untuk menemui cucuku Hyun Si, maka aku akan mengabulkannya. Kau dapat ke tempat pengasingan itu dengan resiko yang kau tanggung sendiri. Ini adalah kristal langit yang akan kuberikan padamu, dan kau bisa membawa cucuku kembali ke tempat ini, ucap Penatua Hyun Jong. Terima kasih Penatua, ucap Nincu sambil menerima 2 buah kristal langit pemberian dari Penatua Hyun Jong. Seketika itu Penatua Hyun Jong membuka tabir portal yang menghubungkan dimensi ke tempat keberadaan Hyun Si berada, dan dengan cepat Nincu melompat masuk ke dalam portal tersebut, karena Nincu takut jika Penatua Hyun Jong menarik kembali perkataannya dan menutup portal tersebut. Penatua Hyun Jong menarik napas dalam-dalam, melihat kepergian Nincu. Seandainya waktu bisa berputar kembali, waktu itu aku pasti akan membelamu Nan Yian seperti apa yang telah dilakukan Nincu untuk cucuku Hyun Si. Benar apa yang dikatakan Nincu, jika hidup dengan rasa bersalah akan selamanya tak membuat ketenangan di hati. Hal itu yang terus kualami dengan dihantui rasa bersalah terus-menerus kepadamu. Maafkan aku karena telah menghancurkan hidupmu. Jika kita dipertemukan kembali maka hari itu aku rela mati di tanganmu.
atau memperbaiki hubungan kita yang telah rusak dan aku berjanji akan menjagamu sampai ajal menjemputku. Batin Penatua Hyunjong. Di dalam aturan sekte surgawi, memang tak diperkenankan bagi ketua sekte untuk masuk ke dalam alam pengasingan, dan membantu seseorang keluar dari dalam alam pengasingan. Jika ketua sekte surgawi nekat untuk masuk ke dalam alam pengasingan itu, maka segel misteri yang menyelimuti alam pengasingan akan menghancurkan jiwa ketua sekte surgawi sampai lenyap tak berbekas, dan jika ketua sekte ataupun mantan ketua sekte membebaskan sendiri seseorang dari dalam alam pengasingan, maka hal itu akan membuat pemimpin sekte akan dibinasakan secara beramai-ramai oleh seluruh petinggi sekte surgawi. Karena hal itulah yang membuat Penatua Hyunjong tak mampu menyelamatkan Nan Yian dan Hyunzi cucunya, karena aturan sekte merupakan harga mati yang harus dilaksanakan. Tapi kali ini, setelah kedatangan Ninchu untuk menyelamatkan Hyunzi dengan resiko nyawanya sendiri, hal itu membuat hati kecil sang penatua terbuka dan dia rela untuk menerima segala konsekuensi dari sekte surgawi dengan apa yang dilakukannya hari ini. Bersambung. Episode sebelumnya, terbebas dari pengasingan. Episode berikutnya, bayangan hitam. Di istana, kabar Ninchu yang telah terbebas dari hukumannya, serta-merta membuat Putri Zheng Yi merasa senang, akan tetapi rasa senangnya itu kini telah dinodai dengan rasa kekecewaan yang sangat mendalam, hingga Putri Zheng Yi hanya bisa menangis di pelukan sang guru. Mengapa dia tega tak memberikan kabar kepadaku ataupun berpamitan kepadaku sebelum kepergiannya? Guru, aku cinta padanya, tapi mengapa dia melakukan hal ini padaku? 3 tahun bukanlah waktu sesaat, belum tentu dalam waktu 3 tahun dia akan datang menemuiku karena tak ada sepucuk surat atau apapun yang mengatakan jika dia akan menemuiku kembali. Apa yang harus kulakukan guru? Isak Putri Zheng Yi. Untuk sementara lupakan dia. Ninchu tak pantas bagimu karena kau adalah seorang putri di kekaisaran besar. Lebih baik kau fokus untuk meningkatkan ranah kekuatanmu, jawab tetua Zizi. Zheng Yi tak kuasa untuk menahan kesedihannya, hingga dia tetap menangis setiba di kamarnya. Zheng Yi melipat sebuah kertas. Dengan menggunakan kekuatannya, kertas putih yang berbentuk burung di tangannya itu pun terbang mengangkasa, dan pada akhirnya kertas itu tiba di kediaman Pangeran ketiga. Pangeran Zhengwu begitu sangat terkejut melihat sebuah kertas yang menuju arahnya, dan dengan cepat dia pun membuka kertas itu, dan membaca isi di dalamnya. Kak Zhengwu, jemput aku di Istana Akademi Bulan Suci, karena apa yang membuatku bertahan di sini telah pergi meninggalkanku tanpa kejelasan. Isi surat Zheng Yi membuat Pangeran ketiga menjadi heran, karena dia tahu jika Ninchu yang menjadi alasan untuk sang adik tetap tinggal di Akademi Bulan Suci, tapi mengapa tak seperti biasanya Ninchu tak memberikan kabar sebelum kepergiannya itu. Aku harus segera ke Istana Akademi Bulan Suci, karena Zheng Yi pasti sangat terluka dengan hal ini. Aku takut dia bertindak nekat untuk mencari Ninchu, batin Pangeran ketiga. Maka hari itu Pangeran ketiga dan rombongannya segera berangkat ke Istana Akademi Bulan Suci. Sementara itu Ninchu yang berada di alam pengasingan, begitu sangat terkejut dengan keadaan yang ada, karena sejauh mata memandang hanya terlihat hamparan pasir. Suhu udara di tempat ini begitu sangat panas, mataharinya pun begitu terik dan sangat menyengat, batin Ninchu. Ninchu bingung harus mencari kemana, sehingga dia pun terus berjalan menyusuri hamparan pasir yang sangat luas itu. Setelah beberapa jauh berjalan,
Nincu mulai kelelahan dan kehausan, hingga dia pun menghentikan langkahnya untuk sekedar beristirahat sejenak. "Eng, bantu aku untuk mendeteksi keberadaan makhluk hidup di tempat ini," ucap Nincu. Eng turun dari gendongan Nincu, kemudian memejamkan matanya. Simbol bulan sabit di keningnya seketika itu memancarkan cahaya terang hingga tak lama kemudian Eng membuka matanya, dan mengajak Nincu untuk pergi ke sebuah tempat. "Apakah masih jauh tempat itu?" tanya Nincu. Eng hanya menganggukkan kepalanya mengiyakan perkataan Nincu. Mereka terus berjalan hingga hari gelap, dan Nincu belum juga menemukan tempat yang dimaksud oleh rubah putih tersebut. Walaupun malam hari, suhu udara di tempat ini masih terasa hangat. Mungkin pasir-pasir ini yang memantulkan kehangatan ke udara, batin Nincu. Nincu kini merasakan kekhawatiran terhadap Hyunzi. Bagaimana tidak khawatir, alam di pengasingan begitu sangat ekstrim di siang hari, dan tak ada satu makhluk hidup yang dapat dikonsumsi, apalagi air yang sama sekali tak ada di tempat itu. Tiba-tiba saja Eng terlihat gelisah, dan Nincu tahu jika Eng merasakan sesuatu di sekitarnya. Nincu segera mengeluarkan pedang penguasa malam, yang membuat udara di sekitar tempat itu berubah drastis menjadi sangat dingin menusuk tulang. Tiba-tiba saja sekelebat bayang hitam seketika itu langsung menyerang ke arah Nincu. Pergerakannya sangat cepat sekali hingga membuat Nincu tersudutkan. "Ranah dewa," batin Nincu, kemudian dia pun menggunakan kekuatan inti api surgawi, untuk melindungi tubuhnya dari serangan mendadak sang bayangan hitam. Kali ini Nincu seperti tak berkutik menghadapi kecepatan bayangan hitam tersebut. Langkah bayangan yang dimilikinya sama sekali tak banyak membantunya di dalam gelapnya malam. Dengan rasa kesal Nincu pun menggunakan teknik jari matahari. Sementara itu rubah putih telah merubah dirinya menjadi rubah putih raksasa berekor 3. Dia terus mengawasi jalannya pertarungan sambil menunggu tuan mudanya memanggilnya masuk ke dalam pertarungan itu. Aura emas yang terbentuk dari ke-12 jarum emas, mampu menciptakan cahaya dan menerangi tempat itu. Nincu segera menyerang bayangan hitam itu dengan teknik pedang penguasa malam. "Tebasan semesta," ucap Nincu sambil menebaskan pedang penguasa malam ke depan tepat di hadapan bayangan hitam, hingga tebasan itu menimbulkan bayangan pedang raksasa yang mengarah kepada bayangan hitam. Bayangan hitam langsung mengibaskan cakarnya 2 kali ke arah serangan pedang Nincu, hingga cahaya berbentuk tanda silang seketika itu menghantam bayangan pedang raksasa yang menuju ke arahnya. Perbedaan ranah tingkatan yang terlampau jauh membuat tubuh Nincu terhempas jauh ke belakang, hingga pasir berterbangan di udara terkena serangan tubuh Nincu. Nincu memuntahkan darah segar dari mulutnya, yang menandakan jika dia terluka dalam. Rubah ekor 3 yang melihat tuan mudanya tengah terluka parah, langsung menyerang bayangan hitam dengan ganas. Pertarungan sengit pun terjadi di antara bayangan hitam dengan binatang roh kuno, yang menyebabkan area tempat itu dipenuhi dengan pasir-pasir yang berterbangan di udara. Nincu yang masih tersadar seketika itu menarik kembali ke-12 jarum emas yang masih mengambang di udara. Kemudian jarum-jarum tersebut seketika itu menancap di bagian-bagian vital tubuh Nincu, untuk membantu Nincu memulihkan diri lebih cepat. Di tempat lain, Hyunzi yang telah berlatih dikejutkan dengan ledakan-ledakan yang mampu menggetarkan area tempatnya berada. Jangan-jangan guru tengah bertarung dan lawannya pasti kultivator yang sangat kuat. Aku harus segera membantunya,
ucap Hyunzi dan langsung melesat cepat keluar dari dalam gua tempatnya berada. Di tempat terjadinya pertarungan, Hyunzi melihat gurunya telah bertarung melawan seekor rubah putih berekor 3, dan dia tak menyangka jika kekuatan di tingkat dewa yang dimiliki gurunya, tak bisa berbuat banyak menghadapi binatang roh tersebut. Pertarungan yang terjadi kini mulai terlihat nyata jika gurunya mulai terdesak hebat. Hal itu membuat Hyunzi ingin membantu sang guru untuk menghadapi binatang roh tersebut. Dan pada saat Hyunzi melihat cahaya berwarna emas terang yang tak jauh dari tempatnya berada, Hyunzi seketika dikejutkan dengan penampakan seorang pemuda yang begitu sangat dikenalnya. "Ninchu," ucap wanita cantik itu seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bersambung episode sebelumnya, menuju ke sekte surgawi. Episode berikutnya, kecewa. Hyunzi yang seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya, segera mencubit pipinya sendiri. "Ah," pekiknya. "Ternyata ini nyata, Ninchu ada di sini," batin Hyunzi dengan rasa senang yang tiada terkira. Hyunzi segera melesat ke arah Ninchu yang tengah melakukan penyembuhan diri akibat luka dalam yang dideritanya. Lantas dia pun berkata, "Ninchu, aku Hyunzi. Aku ingin kau segera menghentikan pertarungan antara binatang roh itu dengan guruku, karena aku tak ingin guruku terluka akibat pertarungan itu," ucapnya. Ninchu segera membuka matanya mendengar suara wanita yang selama ini dicarinya, dan saat ini tengah berdiri di hadapannya. "Syukurlah kau masih hidup," ucap Ninchu dengan senyuman di bibirnya. "Ninchu, nanti kita berbincang, sekarang ini cepat kau hentikan pertarungan itu karena jika tidak, maka guruku pasti akan mati di tangan binatang roh rubah putih itu," ucap Hyunzi. Ninchu dengan perlahan memejamkan matanya untuk menyuruh Yi Eng menghentikan pertarungannya, dan tak lama kemudian rubah putih berekor 3 kini menghilang dan tahu-tahu sudah berada di hadapan Ninchu, dalam wujud rubah putih kecil yang imut dan lucu. Hyunzi segera melesat ke arah sang guru, untuk memastikan jika gurunya itu baik-baik saja. "Apakah guru terluka?" tanya Hyunzi. "Aku baik-baik saja, tak kusangka binatang roh yang bersama anak muda itu begitu sangat kuat dan mematikan. Jika saja petarung ini tak dihentikan maka aku pasti akan dalam bahaya," jawab Nan Yian. "Guru, anak muda yang bertarung denganmu itu adalah teman dekatku. Kuharap guru tak marah kepadanya karena dia telah menyinggungmu," pinta Hyunzi yang mengetahui karakter gurunya yang bisa saja berubah-ubah menjadi sangat jahat. Tiba-tiba saja Ninchu datang dan menggenggam tinju memberi hormat. "Maafkan ketidaktahuanku tetua, sehingga pertarungan ini sampai terjadi, dan atas ketidaktahuanku itu maka terimalah permintaan maafku," ucap Ninchu. Nan Yian yang masih marah karena hampir saja dia mati karena bertarung dengan binatang roh kuat yang kini berada di gendongan Ninchu, tak menggubris permintaan maaf Ninchu, malahan dia melesat pergi meninggalkan Hyunzi dan Ninchu di tempat itu dengan kekesalan di hatinya. Dari kejauhan terdengar suara Nan Yian yang berkata, "Hyunzi, aku tak ingin kau membawa pemuda itu ke tempatku karena aku tak suka dengannya. Lebih baik kau suruh dia pergi atau mencari tempat lain di gurun pasir ini," ucapnya. Hyunzi mengembuskan nafasnya dengan keras, dia tak menyangka jika sang guru akan berkata seperti itu terhadap Ninchu. "Maafkan guruku Ninchu, aku akan segera membujuknya agar kau juga bisa tinggal di dalam lubang," ucap Hyunzi sambil duduk di hamparan pasir.
Aku tinggal dimanapun tak masalah bagiku, melihatmu masih hidup sudah cukup membuatku senang. Aku telah bersalah sehingga kau mendapatkan hukuman seperti ini, diasingkan di tempat yang tak berpenghuni selain gurumu itu, dan tanpa adanya air serta makhluk hidup untuk dikonsumsi. Kau sudah berbulan-bulan di tempat ini, apakah yang kau konsumsi hingga kau dapat bertahan hidup di tempat tandus seperti ini? Tanya Ninchu sambil duduk di sisi Hyunsi. Sebelum aku diasingkan ke tempat ini, aku telah dibekali kakekku penatua Hyunjong ribuan kacang dewa, sehingga aku tak akan takut kelaparan di tempat ini. Mengenai hukuman yang diberikan kepadaku tak ada sangkut pautnya denganmu, karena akulah yang telah mengajakmu masuk ke dalam sekte surgawi. Ninchu, mengapa kau datang ke tempat ini? Jawab Hyunzi kemudian balik bertanya. Aku akan membawamu pergi dari sini, aku takkan membiarkanmu berada di tempat ini karena memang tak pantas di sini, jawab Ninchu. Hyunzi begitu sangat senang mendengar perkataan Ninchu, karena pemuda itu sekarang ini tengah mengkhawatirkannya. Bagaimana kita bisa keluar dari tempat ini? Tanya Hyunsi. Dengan kristal langit ini, jika kau menghancurkan salah satu kristal ini maka kau akan kembali tiba di sekte surgawi, jawab Ninchu sambil memperlihatkan dua buah kristal langit di telapak tangannya. Sesaat Hyunzi menatap ke arah Ninchu tanpa berkedip sama sekali. Hal itu membuat Ninchu risih dan menanyakan mengapa Hyunzi menatapnya dengan sedemikian rupa. Mengapa kau memandangku seperti itu? Tanya Ninchu. Apakah kau menyukaiku Ninchu? Jawab Hyunzi balik bertanya. Ninchu sangat terkejut dengan pertanyaan Hyunzi padanya, hingga membuat Ninchu tersedak oleh ludahnya sendiri. Ninchu terdiam untuk beberapa saat lamanya, kemudian dia pun menjawab pertanyaan Hyunsi. Aku menyukaimu sebagai seorang sahabat, karena untuk saat ini aku belum memikirkan pasangan hidupku di masa depan. Hyunsi, aku ingin menjadi kuat terlebih dahulu, baru aku memikirkan pasangan hidupku di masa depan. Jawab Ninchu. Hyunzi tersenyum walau dengan keterpaksaan, dia merasa jika Ninchu tak mencintainya, dan apa yang dilakukan Ninchu dengan berani datang ke pengasingan, dianggap Hyunzi sebagai rasa kasihan Ninchu kepadanya. Harapan Hyunzi jika Ninchu mencintainya pupus sudah, yang dirasakan kini cintanya bertepuk sebelah tangan. Dengan rasa kecewa Hyunzi pun berdiri dan pergi dari tempat itu tanpa berpamitan dengan Ninchu. Ninchu sangat heran dengan apa yang dilakukan Hyunzi padanya, dan dia pun berpikiran jika dirinya telah melakukan kesalahan besar sehingga Hyunzi marah dan meninggalkannya. Inti api surgawi keluar dari dalam dantian Ninchu dan berdiri di sampingnya. Seharusnya kau peka dengan hati wanita Ninchu, mereka sangat sensitif jika telah berhubungan dengan perasaan. Kau ke tempat ini merupakan suatu pengorbanan antara kehidupan dan kematian. Saat ini Hyunzi berpikir jika kau mencintainya hingga kau nekat mendatanginya ke alam pengasingan ini, dan apa yang menjadi jawabanmu dari pertanyaannya, telah membuat hatinya terluka dan pastinya saat ini dia sangat bersedih dan kecewa, ucap inti api surgawi. Lantas apa yang harus aku lakukan guru? Sementara aku tak berkeinginan untuk mempunyai seorang kekasih sebelum aku menjadi kuat, dan mampu melindungi orang-orang yang kusayangi, jawab Ninchu. Semua itu hanya kau sendiri yang mampu menjawabnya. Jika kau memang tak menginginkan hal itu terjadi maka jangan beri harapan kepada para wanita yang ingin dekat denganmu. Bersifat dinginlah kepada mereka sehingga dengan sendirinya mereka akan menjauh darimu,
Jawab inti api surgawi. Jawaban dari inti api surgawi membuat Nincu terdiam, karena Nincu tak bisa melakukan apa yang menjadi jawaban dari inti api surgawi, dengan bersifat dingin kepada para wanita yang telah dianggap sebagai temannya sendiri. Tiba-tiba inti api berkata, "Nincu, lebih baik kau tak usah memikirkan masalah ini, karena ada hal penting yang harus kau lakukan di tempat ini," ucapnya. "Apa itu guru?" tanya Nincu. "Aku merasakan jika di tempat ini terdapat inti api hidup, yang merupakan kekuatan inti api yang berasal dari naga giok semasa hidup. Aku ingin kau menaklukkannya dengan tanpa bantuan Yieng, agar dia mau mengikutimu sama halnya denganku. Nincu, jika kau mendapatkannya maka kekuatanmu akan bertambah, dan jika kau sudah berada di ranah tingkat dewa, maka akan sulit bagi kultivator di level yang sama untuk mengalahkanmu," ucap inti api surgawi. "Baik guru, ayo kita cari inti api hidup itu," ucap Nincu bersemangat. Maka berangkatlah Nincu untuk mencari inti api hidup yang dimaksud oleh gurunya. Bersambung. Maaf hanya bisa nulis 1 episode, masih sibuk dalam pengurusan Maulid Nabi. Episode sebelumnya, Bayangan Hitam. Episode berikutnya, Inti Api Hidup. Nincu tiba di suatu tempat yang inti api hidup. Nincu tiba di suatu tempat yang sangat jauh dari keberadaan Hyun Si dan gurunya. "Nincu, aku merasakan keberadaan inti api hidup di depan sana, dan hawa panas yang berada di dalam alam pengasingan ini ternyata bersumber darinya, dan bukan berasal dari terik matahari yang selama ini kita rasakan." Nincu, inti api hidup dahulunya berasal dari Raja seluruh naga yaitu Naga Giok, dan pedang penguasa malam yang ada padamu itu berasal dari tulang punggung naga giok, sehingga jika kau dapat menaklukkan inti api hidup dan menyatukannya dengan pedang penguasa malam milikmu, maka pedang penguasa malam akan tak tertandingi karena pedang penguasa malam akan menjadi sebuah senjata dewa yang sangat mematikan melebihi artefak langit. Ada baiknya kau menaklukkan inti api hidup di malam hari, karena udara dingin yang ada dapat membantumu untuk sedikit peredam panasnya inti api hidup. Dan ingat Nincu, sekarang ini inti hidup dapat berubah menjadi seperti apapun yang dia mau. Dan tentunya inti api hidup sangat ganas dan mematikan, jadi berhati-hatilah jika kau ingin menghadapinya secara langsung, ucap inti api surgawi. "Guru, mengapa kau tak membantuku? Sementara kau pun merupakan inti api yang berasal dari nirwana," tanya Nincu. "Aku telah menyatu dengan tubuhmu dan sekarang ini berada di lautan energi di dalam tubuhmu. Jika aku ikut membantumu maka benturan antara inti api surgawi dan inti api hidup akan menyebabkan ledakan di dalam dantianmu. Akibatnya pusat energi di tubuhmu akan hancur dan pada akhirnya kau tak memiliki kemampuan apa-apa lagi. Nincu, kau bisa menggunakan inti api surgawi sesuai dengan keinginanmu, tapi inti api surgawi tak bisa membantumu secara langsung untuk dapat menaklukkan inti api hidup, karena resiko yang akan terjadi begitu sangat besar," jawab inti api surgawi. "Baiklah guru, aku telah memahami semua perkataanmu dan aku berjanji akan segera menaklukkan inti api hidup dengan tanganku sendiri," ucap Nincu. Setelah tak ada lagi pertanyaan tentang inti api hidup, sosok laki-laki parubaya jelmaan inti api surgawi segera masuk kembali ke dalam dantian Nincu, disusul dengan Yieng yang juga ikut masuk ke dalam dantian Nincu. Kini tinggal Nincu yang berada di tempat itu, dan dia pun langsung melakukan kultivasi karena pagi telah tiba.
Aku harus segera melakukan kultivasi untuk dapat menyerap energi panas yang berada di dalam alam pengasingan ini, agar tubuhku untuk sementara waktu dapat bertahan dari panasnya sinar matahari. Batin Nincu kemudian duduk bersila dan melakukan kultivasi di tempat itu. Setelah seharian melakukan kultivasi, Nincu pada akhirnya membuka matanya karena hari telah senja. Nin mulai menyusun strategi yang akan digunakan untuk menaklukkan inti api hidup, agar dapat menjadikan inti api hidup sebagai salah satu pengikutnya. Nincu melesat cepat ke tempat di mana keberadaan inti api hidup berada, dan di sana Nincu melihat penampakan bukit pasir yang besar, yang mustahil dapat terbentuk seperti apa yang dilihatnya saat ini. Aura panas ini semakin kuat, akan tetapi aku belum bisa menemukan keberadaan inti tapi hidup di sini, batin Nincu dengan terus memasang kewaspadaan tinggi. Bersembunyi di mana dia aku tak bisa mengetahui keberadaannya, tapi aura yang keluar dari tubuhnya menunjukkan jika dia berada di sekitar tempat ini. Jika begitu aku akan membuatnya segera keluar dari persembunyiannya, batin Nincu. Nincu seketika itu menapakkan tangannya di atas permukaan pasir, sehingga gelombang kejut yang sangat besar langsung keluar dan menyelimuti tempat itu, sehingga membuat inti api hidup keluar dari tempatnya berada. Perbukitan raksasa seketika itu amblas dan rata dengan permukaan pasir yang ada, dan tak lama kemudian muncullah seekor naga hitam raksasa yang sisik tubuhnya sangat mengkilap dan bersih, dari perbukitan yang kini rata dengan pasir yang lainnya. Ternyata perbukitan besar yang terbentuk merupakan inti api surgawi yang berwujud naga hitam raksasa. Apakah ini perwujudan naga giok semasa hidupnya? Sungguh sangat luar biasa mengerikan dan berwibawa. Pantas saja dia dijuluki Raja Naga Nirwana, batin Nincu. Berani sekali kau mengusik istirahatku anak muda, apakah kau bosan hidup? Bentak sang naga. Aku ingin kau menjadi pengikutku dalam menjaga kedamaian di dalam dunia ini, dan kuharap kau dapat bekerja sama akan hal itu, ucap Nincu berterus terang dengan keinginannya. Pengikutmu. Ha, ha, ha. Kau jangan bermimpi anak muda, aku memang ditakdirkan untuk mengikuti seseorang tapi bukanlah seorang manusia sepertimu. Aku hanya mengikuti orang yang lebih kuat dan masih mempunyai darah dewa. Dan jika hanya manusia sepertimu maka aku sendiri yang akan membakarmu hingga menjadi debu atas perkataanmu yang tak menganggap sebagai satu kekuatan besar, yang seenaknya saja ingin kau jadikan sebagai pengikutmu, jawab sang naga. Jika kau tak ingin menjadi pengikutku maka aku akan memaksamu untuk menjadi pengikutku, karena dengan adanya dirimu maka kekuatan yang kumiliki akan menjadi semakin kuat, dan akan membuatku menjadi kultivator yang sangat diperhitungkan di alam dunia ini, sehingga perlahan-lahan aku dapat melindungi orang-orang yang kusayangi, ucap Nincu. Inti api hidup, aku pasti akan mewujudkan hal itu dengan menaklukkanmu hari ini, dan kau memang ditakdirkan untuk menjadi salah satu pengikutku, ucap Nincu kembali, kemudian mengeluarkan pedang penguasa malam dan menyerang ke arah naga hitam raksasa tersebut. Pertarungan di udara pun terjadi dengan sengit, inti api hidup begitu sangat mudah menghindari serangan yang dilakukan Nincu, akan tetapi Nincu yang telah bertekad untuk menaklukkan inti api hidup, terus melakukan penyerangan dengan semua kemampuan yang dimilikinya. Naga hitam tak serta-merta menghindari serangan dari Nincu, dia pun melakukan serangan-serangan balasan yang sangat mematikan lewat kibasan ekor serta semburan api yang keluar dari mulutnya. Setelah beberapa waktu berlalu, pertarungan pun terus berlanjut tanpa adanya satupun yang mulai terdesak.
naga hitam jelmaan inti api hidup kini mengeluarkan kemampuannya yang sesungguhnya. Pasir-pasir yang berada di sekitar tempat petarung seketika itu mengeluarkan asap dan terbakar hingga menjadi debu. Nincu merasakan aura panas yang dikeluarkan oleh naga hitam, benar-benar telah membuatnya harus menggunakan kekuatan inti api surgawi dalam meredam panas yang semakin lama semakin menguat. Tak lama kemudian naga hitam melayang dan berputar-putar di udara, dan tak lama kemudian dia pun menembakkan bola api berwarna hijau berkali-kali dari mulutnya, hingga membuat Nincu harus menggunakan langkah bayangan dalam menghindari setiap serangan bola api yang ditembakkan oleh sang naga. Bagaimana aku bisa mendekatinya? Sementara bola api berwarna hijau itu terus menghujani tubuhku seperti ini, dan jika saja aku sampai terkena oleh salah satu bola api itu maka hidupku pun pasti akan berakhir di tangannya, batin Nincu. Serangan dari sang naga semakin menggila, yang tak memberikan kesempatan sedikit pun bagi Nincu untuk menyerang balik ke arahnya. Dan bahkan kali ini Nincu hanya bisa menghindar dan terus menghindar tanpa bisa melakukan serangan balasan yang dapat menghancurkan sang naga hitam raksasa. Bersambung. Episode sebelumnya. Kecewa. Episode berikutnya. Pertarungan dengan naga hitam raksasa. Pertarungan dengan naga hitam raksasa. Pertarungan yang terjadi kini dikuasai penuh oleh sang naga, yang membuat Nincu tak bisa melakukan apa-apa selain terus menghindar. Serangan bola-bola api sang naga ke arah Nincu, menciptakan ledakan demi ledakan yang membuat kubangan dalam di pasir, yang menimbulkan getaran kuat di alam pengasingan itu. Guru, mengapa tempat kita ini bergetar dengan hebat? Apakah telah terjadi gempa sehingga membuat keadaan menjadi seperti ini? Tanya Hyunzi kepada sang guru. Kau tak usah memikirkannya, kemungkinan besar pemuda yang menjadi teman dekatmu itu telah mengusik sang naga, sehingga sang naga kini telah menghabisinya, jawab Nan Yian. Apa maksud guru dengan berkata seperti itu? Guru, dia adalah temanku walaupun dia telah mengecewakan hatiku. Aku tak ingin dia terluka karena itu aku harus membantunya, ucap Hyunzi kemudian membalikkan badan dan pergi dari tempat itu. Nan Yian tak ingin jika muridnya itu terlibat pertempuran dengan sang naga, karena dirinya sendiri tak sanggup untuk mengatasi naga hitam raksasa yang bersemayam jauh di ujung tempat keberadaannya berada, karena sebelumnya Nan Yian telah bertarung dengan sang naga yang membuatnya terluka dan harus menerima kekalahan. Melihat muridnya ingin pergi ke tempat pertarungan antara pemuda itu dan naga hitam raksasa, membuat Nan Yian segera bergerak cepat dan menotok Hyunzi sehingga membuatnya tak bisa bergerak. Apa yang kau lakukan, guru? Mengapa kau lakukan ini padaku? Tanya Hyunzi. Sudah kukatakan padamu jika kau tak usah terlibat dengan apa yang dilakukan pemuda itu, biarkan dia mati di tangan naga hitam raksasa penguasa di alam pengungsian ini. Karena dengan kematiannya kau dapat fokus berlatih untuk meningkatkan tingkat kekuatanmu lebih jauh lagi, jawab Nan Yian. Tapi guru, dia adalah temanku dan aku tak akan memaafkan guru jika terjadi apa-apa padanya, ucap Hyunzi dengan keseriusan di wajahnya. Aku melakukan ini semua demi kebaikanmu, karena tak ada gunanya kau membantunya. Pemuda itu sangatlah bodoh karena berani mengganggu naga hitam raksasa, hingga membuatnya harus bertarung dengannya. Hyunzi, dulu aku pernah bertarung dengan naga hitam raksasa tersebut, tapi apa yang kualami hanyalah kegagalan. Aku terluka parah dan harus menyembuhkan lukaku itu bertahun-tahun lamanya, hingga dapat pulih seperti sedia kala.
Jika hanya kau seorang yang ingin membantunya maka kau hanya akan mengantarkan nyawamu saja. Kau adalah muridku, dan aku tak ingin terjadi hal buruk kepadamu dengan membantu pemuda itu, jadi tetaplah di dalam lubang ini bersamaku hingga pertarungan di antara mereka berakhir, ucap Nan Yian kemudian pergi untuk melakukan meditasi. Guru, guru, guru. Lepaskan aku, teriak Hyunzi. Hanya itu kata yang keluar dari mulut Hyunzi, yang sama sekali tak digubris oleh Nan Yian hingga membuatnya terdiam. Tampak kekhawatiran dan kegelisahan yang mendalam terlihat di raut wajah Hyunzi. Dia tak menyangka jika pemuda yang kini telah mengisi hatinya harus mati di tangan naga raksasa. Seandainya hari itu aku tak egois padanya, tentunya Ninchu masih bersamaku dan tak bertarung dengan naga raksasa yang menguasai alam pengasingan ini. Apa yang harus kulakukan sekarang sementara totokan ini begitu sangat kuat bagiku untuk dilepaskan? Batin Hyunzi yang begitu sangat menyesali perbuatannya meninggalkan Ninchu saat itu. Hyunzi membayangkan bagaimana pengorbanan Ninchu hingga sampai ke tempat ini, hanya untuk membawanya keluar dari dalam alam pengasingan yang ditempatinya berada saat ini. Hal itu membuatnya sangat bersalah terhadap Ninchu. Sementara itu pertarungan Ninchu dan naga hitam terus berlanjut. Sedikit demi sedikit Ninchu berusaha mencari celah agar dapat mendekati sang naga hitam. Dan pada akhirnya dia pun menemukan celah tersebut. Kau memang memiliki kekuatan besar, tapi tekadku tak semudah itu luntur hanya dengan melihat kekuatan besar yang ada padamu, batin Ninchu. Pedang penguasa malam seketika itu dilemparkan ke arah naga hitam raksasa, untuk mengalihkan perhatian dari sang naga karena pedang penguasa malam merupakan tulang punggung dari naga giok, hingga membuat sang naga takkan mungkin menyerang pedang tersebut apalagi menghancurkannya. Melihat sang naga menghentikan tembakan bola api dari mulutnya, karena melihat pedang penguasa malam yang menuju ke arahnya, hal itu membuat Ninchu segera memutar arah untuk mendekati sang naga dan melakukan serangan dengan teknik jari matahari yang dimilikinya. Apa yang dilakukan Ninchu membuat sang naga sangat terkejut, apalagi mengetahui juga ada 12 benda asing yang kini telah masuk ke dalam tubuhnya, hingga membuat sang naga mengamuk dan menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Berhasil. Aku ingin lihat apakah kau mampu untuk menahan kekacauan di dalam tubuhmu, setelah jarum-jarum emasku itu berada di tubuhmu saat ini, batin Ninchu. Benar saja, naga hitam kini merasakan kekacauan energi di dalam tubuhnya, hingga perlahan-lahan aura panas yang berada di tubuhnya mulai tak terkendali dan boom! Ledakan besar terjadi hingga tubuh sang naga hitam hancur, dan kini menyisakan inti api hidup di sana yang berupa kobaran api berwarna hijau. Tiba-tiba suara inti api surgawi menggema di dalam dantian Ninchu. Cepat kau teteskan darahmu agar inti api hidup mengakui dirimu sebagai tuannya, sebelum dia dapat memulihkan dirinya kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, ucap inti api surgawi. Mendengar perkataan sang guru, Ninchu segera menggigit jari telunjuknya, hingga darah segar keluar dari gigitannya tersebut, dan dengan menjentikkan jari telunjuknya membuat darah segar itu meluncur deras ke arah inti api hidup. Setelah terkena darah Ninchu, membuat panas yang begitu kuat dari inti api hidup kini mulai meredup, dan kobaran api berwarna hijau itu berubah wujud menjadi seekor naga hitam kecil dan dia pun mendekati Ninchu sambil berkata, "Aku telah mengakuimu sebagai tuanku, dan aku ingin meminta padamu agar diizinkan untuk tinggal di dalam pedang penguasa malam," ucap inti api hidup.
Aku akan mengabulkan permintaan itu, jawab Nincu kemudian mengangkat pedang penguasa malam ke atas. Inti api hidup segera berputar-putar sesaat mengelilingi pedang penguasa malam, dan tak lama kemudian dia pun menabrakkan dirinya hingga naga hitam itu lenyap dari pandangan mata. Setelah masuknya inti api hidup ke dalam pedang penguasa malam, membuat Nincu merasakan adanya kekuatan baru di dalam tubuhnya. Nincu segera memasukkan pedang penguasa malam ke dalam tubuhnya, setelah itu dia pun melakukan kultivasi untuk mencerna kekuatan baru yang dimilikinya saat ini, kekuatan baru yang didapatkannya dari inti api hidup. Selama 2 hari lamanya Nincu melakukan kultivasi, dan pada akhirnya dia pun menyudahi kultivasinya tersebut karena telah dapat mencerna kekuatan baru dari inti api hidup yang berada di dalam pedang penguasa malam. Bersambung. Episode sebelumnya, Inti Api Hidup. Episode berikutnya, mencari keberadaan Hyun-si. Mencari keberadaan Hyun-si. Nincu bangkit dari duduk bersilanya, dan menetap ke arah matahari yang mulai terbit. Panas matahari kini tak sepanas waktu Nincu pertama kali menginjakkan kakinya di alam pengasingan ini, dan dalam pemikiran Nincu saat ini, dia ingin segera mencari Hyun-si untuk membawanya pergi kembali ke sekte surgawi. Biar bagaimanapun juga, aku harus membawa Hyun-si pergi dari tempat ini, karena sudah cukup lama dia menderita di tempat tandus seperti ini, batin Nincu. Nincu mengeluarkan Yi Eng dari dalam dantiannya dan berkata, "Sobat kecilku, aku ingin kamu membantuku untuk melacak keberadaan Hyun-si di tempat ini," ucap Nincu. Yi Eng yang mengerti akan perkataan tuan mudanya, segera memejamkan matanya dan tak lama kemudian simbol bulan sabit di atas dahinya menyala terang, sehingga menimbulkan gelombang yang tak terlihat oleh mata biasa. Gelombang tersebut langsung menyebar ke seluruh alam pengasingan. Tak lama kemudian rubah putih itu pun membuka matanya dan berlari ke arah depan. Sesaat rubah putih itu berhenti berlari dan menatap ke arah Nincu. Nincu tahu betul jika rubah putih sahabatnya itu menyuruhnya untuk mengikuti langkahnya, maka dengan cepat dia pun melesat ke arah rubah putih yang mulai berlari kembali. Sore hari mereka berdua sampai ke sebuah lubang menganga yang masuk ke dalam pasir, dan dengan cepat Nincu segera meloncat masuk ke dalam lubang tersebut. Nincu yang telah memasang kewaspadaan tinggi saat masuk ke dalam lubang, dapat menghindari serangan cahaya berbentuk bulan sabit yang menuju ke arahnya. Kali ini Yi Eng yang tak ingin jika tuan mudanya terluka kembali akibat serangan dari Nan Yian kepadanya, segera merubah diri menjadi rubah raksasa berekor 3 dan melompat ke depan hingga Nincu kini ada di belakangnya. "Aku tak ingin kau melukai mereka berdua, karena mereka bukanlah musuh, hanya saja ada kesalahpahaman hingga kita saling berbenturan," ucap Nincu kepada Yi Eng. Yi Eng yang tak ingin melanggar perkataan tuan mudanya, segera memasang pelindung berupa aura yang sangat kuat yang membentengi apapun yang dapat membahayakan mereka berdua. Kembali serangan cahaya berbentuk tanda silang menghantam Nincu dan Yi Eng, tetapi kali ini serangan itu sama sekali tak berpengaruh kepada mereka berdua, sehingga membuat mereka berdua dapat dengan mulus menuju ke dasar lubang. Di sana tampak seorang wanita tua menatap marah kepada Nincu, akan tetapi wanita tua itu tak bisa berbuat banyak karena adanya rubah berekor 3 di sisi Nincu. "Tetua, aku tak mencari permusuhan dengan Anda. Aku datang ke tempat ini dengan baik-baik karena ada hal penting yang ingin ku bicarakan dengan Anda," ucap Nincu. "Kau datang ke tempatku ini dengan baik-baik," katamu.
Coba kau lihat binatang peliharaanmu itu, dia menatapku seperti ingin membunuhku. Jawab Nan Yian. Yi Eng, kau mengerti dengan perkataan tetua ini bukan? Ucap Nincu kepada rubah putih raksasa berekor 3. Mendengar perkataan Nincu, rubah putih berekor 3 itu segera berubah kecil menjadi rubah putih berbulu lebat yang sangat imut dan lucu. Rubah putih itu segera meloncat ke arah Nincu, dan dengan sigap Nincu menyambut dan memeluknya. Apa yang ingin kau katakan? Ucap Nan Yian ketus. Sesaat Nincu menatap ke arah Hyunzi yang tak bisa bergerak karena sebuah totokan. Ingin sekali Nincu membebaskan totokan yang ada di tubuh Hyunzi, akan tetapi jika dia melakukan hal itu maka akan kembali memperkeruh suasana yang saat ini mulai membaik antara dirinya dan tetua Nan Yian. Sehingga Nincu memutuskan untuk mengurungkan niatnya membebaskan Hyunzi dari totokan yang berada di tubuhnya. Tetua, tak mengurangi rasa hormatku kepada Anda yang telah berbaik hati menjadikan Hyunzi sebagai murid, maka hari ini aku ingin mengatakan jika aku akan membawa Hyunzi kembali ke Sekte Surgawi, jawab Nincu. Sekte Surgawi? Hyunjong. Ha. Aku takkan membiarkanmu membawa muridku ke sana, karena hal itu akan membuatku merasakan sakit hati atas perlakuan Sekte Surgawi selama ini kepadaku. Jika kau ingin membawa muridku ke sana maka lebih baik kau bertarung denganku sampai mati. Ucap Nan Yian dengan mengeluarkan cakarnya yang dipenuhi dengan kuku-kuku beracun yang tajam. Tak berapa lama kemudian Nan Yian segera menyerang ke arah Nincu, menggunakan cakar yang dipenuhi kuku-kuku tajam dan beracun miliknya. Yi Eng yang merasakan bahaya akan menimpa tuan mudanya, seketika itu melompat ke depan dan merubah dirinya kembali menjadi rubah putih ekor 3. Sang rubah mengeluarkan geraman yang menandakan jika dia siap bertarung dengan wanita tua yang ada di hadapannya itu. Nan Yian seketika itu langsung menyerang ke arah rubah ekor 3, dan pada akhirnya pertarungan mereka pun terjadi di tempat itu. Nincu segera meraih tubuh Hyunzi dan membawanya ke atas lobang, dan setelah berada di atas Nincu segera membebaskan Hyunzi dari totokan yang ada di tubuhnya. Apa yang kau lakukan Nincu? Binatang roh itu pasti akan membunuh guruku di dalam dasar lubang, ucap Hyunzi dengan rasa kekhawatiran terhadap gurunya. Kau jangan khawatir, Yi Eng takkan membunuh gurumu, aku pastikan itu, ucap Nincu yang sedikit melegakan hati Hyunzi. Tak berapa lama kemudian ledakan demi ledakan terjadi di dalam lubang, yang menandakan jika yang bertarung di dasar lubang telah mengeluarkan kemampuan maksimal yang mereka miliki. Hingga pada akhirnya rubah putih raksasa berekor 3 keluar dari dalam lubang, dengan membawa Nan Yian di mulutnya. Hyunzi segera menyongsong sang guru yang kini telah tergeletak di atas pasir, tampak darah segar menghiasi sudut bibir sang guru. Dengan sigap Hyunzi menyekah darah segar yang mengalir di sudut bibir gurunya, dan menyandarkan kepala sang guru di dadanya. Kau tak usah khawatir, tetua Nan Yian hanya terluka dalam yang tak membahayakan dirinya. Berikanlah pil ini agar tubuhnya kembali pulih seperti sedia kala, ucap Nincu sambil memberikan sebuah pil berwarna putih kepada Hyunzi. Hyunzi segera menerima pil tersebut dan memasukkannya ke dalam mulut sang guru. Tak berapa lama berselang, sang guru pun tersadar dan dia pun langsung melakukan meditasi untuk memulihkan dirinya. Melihat sang guru baik-baik saja, hal itu membuat Hyunzi merasa lega,
dan tak lama kemudian Hyun Zi melangkahkan kakinya menuju ke arah Nin Chu dan duduk di dekatnya. "Maafkan aku Nin Chu, aku terlalu terbawa suasana saat itu hingga aku pergi meninggalkanmu tanpa berkata apa-apa. Selama ini aku beranggapan jika kau mencintaiku, karena untuk menemuiku di tempat ini memerlukan pengorbanan yang tentunya pengorbanan itu menyangkut nyawamu sendiri. Akan tetapi pemikiranku itu ternyata salah, kau hanya menganggapku sebagai teman, dan tentunya aku merasa malu kepada diriku sendiri yang terlalu bodoh menyikapi kebaikanmu terhadapku. Nin Chu, apakah kau masih ingin berteman denganku setelah aku berburuk sangka terhadapmu?" tanya Hyun Zi. "Hai, kau adalah temanku dan takkan pernah menjadi musuhku, kita akan selalu menjaga pertemanan ini," ucap Nin Chu sambil mengacak-acak rambut Hyun Zi yang hitam legam. "Apa yang kau lakukan Nin Chu? Kau membuat rambutku berantakan." "Awas kau!" teriak Hyun Zi. Hyun Zi bangkit berdiri dan segera berlari mengejar ke arah Nin Chu yang telah terlebih dahulu berlari sambil sedikit meledek ke arahnya. Apa yang dilakukan Nin Chu membuat Hyun Zi kesal dan berusaha untuk menangkap Nin Chu. Nan Yian yang telah selesai memulihkan dirinya, menatap tajam ke arah dua muda-mudi yang tengah kejar-kejaran di sore hari itu. Mungkin ada baiknya Hyun Zi pergi dari alam pengasinan ini bersamanya. Kasihan dia jika masa remajanya akan habis bersamaku di tempat ini. Mungkin aku memang ditakdirkan hanya hidup seorang diri tanpa keluarga, teman dan sahabat, batin Nan Yian dengan tertunduk menatap pasir yang ada di bawahnya. Bersambung episode sebelumnya. Pertarungan dengan naga hitam raksasa. Episode berikutnya. Perdebatan.